Jika dulu itu guyu itu ibadah benar. Karena guyu ini untuk melawan was-was setan. Ya guyu ceria itu untuk melawan was-was setan. Kalau nunggu akhir-akhir ini biasanya ya sinau. Kalau tiap hari gitu. Cuma akhir-akhir ini lebih intensitas saya lebih sinau. Ketika saya baca hadis termasuk alamatnya kiamat itu banyak zina. Yang kedua itu wayur faul ilmu dan ilmu itu hilang. Ilmu apa? Hilang. Dulu pulau baca itu di Bukhari di Muslim itu nangis sejadi-jadi. Pulau bereling hadis itu nangis dan saya takut anak-anak saya nanti, anak cucu kita nanti akan mengalami masa kebodohan masal. Kebodohan masal misalnya gini ya, nanti kalau ulama gak cerewet kasus kulo, tidak mau ngomong hukum, itu nanti uang kuala balik. Jadi misalnya begini, ini saya ngomong di mana-mana, sama santri-santri saya ngomong di mana. Dalam kasus maksiat itu ya ada etika. Misalnya orang yang diniklak atau orang yang misalnya yang ngorder orang nakal, itu juga ada aturannya. Misalnya Rukin daftar dulu, ya Rukin yang dapat dulu. Setelah itu Mustafa, setelah itu Mas Tri. Nanti yang gelem antri, namanya anak baik. Rukin itu anak baik, karena mau nopo antri. Nanti yang transaksi dan bayar, namanya anak baik. Mergo dekne yo hasil zina yo bayar, namanya anak baik. Khawatirku nanti kalau ilmu itu sudah hilang, nanti kemaksiatan sudah tidak ada. Sing ono buat gelem anak baik. Dia tetap zina tapi di mana baik karena dia zinanya ya bayar ya mau antri. Paham ya? Orang melihat konser yang pornografi yang mempertontonkan aurat, kalau masuknya pakai tiket namanya penonton baik. Tapi kalau muka-muka tribun gak ada tiket, penonton jelek. Padahal cara Allah sama jelek nggak berkelah porno. Paham ya? Lu boten, ilmu itu pasti nanti hilang. Dan itu yang pasti dimaksud Rasulullah wa yurfa'ul ilmu. Ilmu itu nanti hilang oleh etika sosial. Meskipun dalam etika itu terjadi kebobrokan agama. Itu yang paling saya takut. Nanti itu kebaikan itu dalam keburukan. Yaitu tadi, orang nonton konser pornografi asal kamu bayar, dia ke penonton baik. Kamu nonton, kok ngarep dan bayar. Terus tengok-tengok, penonton itu baik sekali. Wajar dulu ngiler perkara pornografi. Tapi karena dia bayar dan antang dianggap penonton. Karena dia di orang baik, dia tidak pernah intervensi kalau perilakunya salah. Paham ya? Nanti itu pasti maksudnya Rasulullah itu begitu. Itu di sarah-sarah ada, tapi saya memahami begitu. Nanti pasti hilang. Makanya saya bersumpah sampai saya mati pun saya akan ngomong ilmu. Meskipun ulama kayak saya itu tidak populer. Saya itu sering dikritik sama teman-teman saya isinya dari pidato. Gus ini apa jenengan ra gelem pidato? Nggak jadi kok pidato gak pede, nanti nuntut nang omah kula. Kita jawab tenan, nggak siap. Ngrugekno kowe lho jawaban. Gak usah Gus terang satu aku ra roh terus tetep sering pidato. Lah iya, macam-macam ya. Nggak gini terus terang. Jadi nanti wayur faul ilmu itu begitu. Ilmu itu akan hilang karena kalah oleh etika dalam kemaksiatan tadi. Makanya saya pernah punya santri, dia itu punya toko konten. Dia ngeluh ke saya tuh, sebelum Dewi jenengan itu bener, jadi wong soleh itu bener nyali. Tapi dia cerita, pegawai negeri PNS itu kan punya gaji tetap, paham ya? Gaji nopo, orang kata tersinggung, biasa wah itu. Anggapnya ngomong ngarepe pangeran, gue tak kayak itu. Itulah kan modal lapor. Itu ya pak. Yang satu murah. Dia itu punya toko. Jadi gue pakai PNS pada bulan 3 juta, gue aja sih. Lalu itu lah. Uangnya rokan gue, cara teori santri yo. Buka aurat, jadi ngerok. Tapi tak belajar gue bayar. Jadi tak anggap pembeli yang baik. Belajar teori rokan, kawasan ketat, tapi pembeli yang baik. Mereka enggak. Kalau ditonton, soalnya berdiri di musola itu mesti tapi tak belajar. Nah jadi melayani kan. Pembeli yang tidak baik. Wah kan saya ini proses. Wah itu gua makan beong soleh. Jadi kalau semua soleh mantap loh. Semua rapati soleh. Nyeneng loh. Maksudnya rapati soleh perkara auratnya loh, perkara PNS loh, perkara apa? Auratnya itu rasa salah paham. Mesti protes PNS. Jadi aku bodoh ke pengurus masjid.
Pengurus masjid dia sumbangan wong sing terkenal korupsi atau terindikasi korupsi nyumbang 10 juta. Sing tukang iktikaf 10.000 gegere gak karuan. Akhirnya pengurus masjid terbiasa nganggep itu orang baik. Mereka nyumbang 10 juta. Sing tukang iktikaf nyumbang itu ya termasuk ilmu ilmu paham. Nanti itu zaman ngono iku. Mulane kula nu saniki kula sering di untungnya kula terkenal ngalim jeneng hikmah gede. Kuwi mboten urusan sombong, hikmah gede. Nak ngomong jek ana sing rungokno. Karena pendapat saya itu tidak populer. Mau kalau orang terkenal ngalim itu orang misalnya ke saya semua karena pendapat saya ada kenapa? Tidak populer saya ada. Wong saya pernah pengajian di rumah saya sendiri pas mulut dan mungkin ada sebagai jamaah sini yang orang tetangga saya rata-rata di rumah saya. Tapi yang kalau di acara tak omong, wah acara ini Gus Pak gak rawo gak enak. Ini Gus Pak nak diundang dia teko. Pokoknya dia nak sing undangan ram bayar teko. Tapi nak sing bayar nanti ram teko lawat itu. Tak omong, wah aku nak di acara. Nanti nganggur dia teko nak orang rapopo. Pokoknya nak sing demi anak bojone ra teko malah apik. Iki ajaran kuwi tak omong saking kepengenku gak ganggu masyarakat. Tapi uang tetap segan gitu, tetap teko. Tapi tak umum tak. Saya tidak tersinggung, ngandekan sampean ndak. Nah ini gue lepas sekali. Terus yang ketiga contohnya gini, kiai, ku kados kiai kados kulo ini lebih nyai 5 tahun, bapak-bapak 2000. Pun mangkel tenan, cara ra eling Quran mangkel. Masyarakat yang anaknya setengah idiot atau yang dianggap gak pati pinter itu di pondokno. Nanti iki yo bagus. Lu ngoten niku kadang yo nganti camat mantan camat. Ini kulo dicukun, kulo termasuk kiai terakhir kiai gede, camat-camat lagi do semua. Gus kulo niku dia anak. Problemnya itu dia hiperaktif, ngeten-ngeten. Anak padahal kakaknya di UGM gini-gini. Tuh coba yang itu supaya mondok di sini gini. Ya sudah begitu. Untung kulo termasuk kiai sing rapati butuh duit, rapati butuh derajat. Memang tak pisau ya, maki-maki nek kulo nih. Lalu itu setelah itu tidak kasil mondok di saya karena tak maki-maki. Gang beberapa hari. Uang sing ngomong itu uang melarat. Ya orang melarat tidak tamat. Moga orang melarat itu tak bisa ya melarat ya. Ya sih. Anak yang baik karena dapat prestasi di sekolah umum, yang tidak baik di pondok. Wah nyorok Gusti kula sak ini wong sugih kula tidak bisa ilang iki terus budi kan etika keulamaan kan bisa wong marah ora oleh. Aku kula oleh. Jadi nak misoi ora oleh. Aku kula napa? Iya, beda kan misoi napa? Jadi ono. Setelah itu yang menyelamatkan hati saya itu satu, yaitu tadi. Kenapa di Al-Quran diulang-ulang innalladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi sebetulnya beginilah, ini yang peringatan ya, bagi teman-teman yang mungkin di sini ada PNS, ada orang-orang yang biasa punya selera elit. Cobalah Quran ini dihidup-hidupkan lagi, amanu wa amilus sholihat. Dalam teori Quran pokoknya yang baik itu ngamal soleh. Jadi misalnya saya sebagai orang alim di Pondok Rukin, dia sudah misalnya idiot, melarat, aneh-aneh. Di Pondok Masri, wis melarat, aneh-aneh. Pondok Mustafa, melarat, gak pahaman. Kalau dalam teori pendidikan modern, di mana butuh bibit unggulan, ini itu nggak masuk semua. Karena sudah ada bayar, idiot, ngawur, aneh-aneh gitu. Itu kan repot. Wah, itu kan repot. Jadi kamane santri kok Mustafa yang cenengi, wes ratau salam tempel lah kok kiai ini rasulat kopiah, kiai ora salat apa? Kopiah. Gremeng deh, mesti gak terima deh, napa? Dua kiai kok rasulat apa? Kopiah. Misalnya tak turuti surat kopiah, kok ora gak dia, wah dia karpe kiai ku ideal. Ngaku karpe deh. Padahal kiai ini kesusu raga dia kopiah bergabung nama mereka, ngurusi dia ini terus kelaparan. Nah ini contoh. Nanti suatu saat ada era, sekarang juga mulai. Sekolahan yang hebat adalah sekolahan yang luar biasa dengan makna santrinya IQ-nya bagus. Siswanya IQ-nya apa? Bagus. Pola sosialnya, pembayarannya nomor penting gini Bu. Pembayarannya apa? Nah terus akhirnya pondok-pondok pesantren kan kedua bayarnya bagus, kotanya tidak bagus, perilakunya tidak bagus. Lu mau aku ora disangoni pangeran, wa amilu sholihat. Ngurmat rohen, wa amilu sholihat. Ngurmat Mustafa ya amilu, wes ora urip, wes ora dadi wong. Tapi karena saya punya semangat sarane Quran sementing aku amilu, ya sudah, Allah menitipkan ngamal saya lewat ngurmat masri, lewat ngurmat rohen. Ya sudah selesai. Masalahnya terus nopo?
Nah, kalau suwun sing ngaji kula, semangat kenapa Quran ngulang-ulang wa amila sholikan, diulang-ulang wa amil sholikat. Penting dalam hidup itu amilus. Gua pernah, ini ceritanya. Saya pernah lihat TV sama ulama-ulama yang kayak saya, artinya tipikalnya ya kayak saya, orangnya alim terus ya ikhlas. Cocok-cocokan kan. Jadi kiai lah ya tahu gerbong. Kalau yang alimnya tak perlu, ya alim tenan. Ya putrane kiai gede. Ya model kiai ini kan buka kartu. Ini tenan mata gue kisahnya. Mau ini ngaji wong tua. Dan aku kan wong enjoy Islam. Tahu tak kok. Gus. Mendingan nak delok SBC nopo menteri nopo sing teng TV. Wong kok mulyane ngono. Buka lawang ora tau ndok menteri. Terus pokoke mulyane kok ngono. Wis ngono diarani pahlawan. Misalnya merumusno ekonomi, ono pertumbuhan nopo. Jadi harus tahu diri tahu orang. Ini orang nonton Gus. Kula tak kok jadi. Waktu lama ya itu kan. Lah aku orang kula yang ngalim gak mati sungkan dong padha napa ngalim. Ya ora takut. Loh, jenengan ngawiti takok. Salah jenengan ngawiti takok. Jenengan cerita awake jenengan iki niku tak jawab. Nek cerita. Kula karepe mangkel. Kula sing wis ikhlas istiqomah mulang masyarakat ra ono sing hormati, ono wis digaji. Gajine presiden ya dhuwur, gajine menteri ya dhuwur, gajine bupati. Nak ngamal jarane ngamale Dik. Ini padahal tugas e. Ngamal tenan nak kita, kedur ora ono sing gaji. Tapi ora ono biji. Wah, wong buka dhewe ta mlebu mobil. Rusak yo gagakno. Wong bupati ku rusak ora sing gagakno. Sanduk ora sing gagakno. Kene mobil rusak itu utang. Cerita dari proses gimana kenyataan ini nopo. Bapak ini cerita. Masa ini jenazah dimantau. Karena latar belakang saya kan kayak Quran, saya tuh tidak pernah punya perasaan cemburu dia. Artinya saya lebih terbiasa ikhlas kan. Orang pun nerang non, aku mulai ikhlas kan lebih baik dibanding dia kan jurah etis lah. Wah, kenapa? Lu betul ini kisahnya tak bener sama mangkel itu si kiai bener. Nanti kira tadi si kiai urip, nara bate, bat kiai wes modern lah. Akhirnya kalau saya itu ya ada orang sempurna. Cuma kalau sakit ngobati awak pulau biasa bisa. Seperti itu kalau kulon mulai alit ke orang mukmin itu pengiran kulon itu Allah Subhanahu Wa Taala hubungannya apa? Ya kalau pengiran kulo Allah, mari bahasane kulo itu nulung semut sing kebulet, utawa nulung anak pitik sing kebulet teng jero pawon sing gak ana wong. Niku kulo merasa ibadah. Mergo ngamal kulo disiji Gusti Allah. Ana wong melarat gak iso mangan. Terus kulo kei dhuwit 5.000 kelar mangan. Niku kulo nggih merasa ibadah, mergo sing siji kulo Allah lan kalau mereka yang ngisi kan wartawan. Saya ini seorang mukmin, yang Tuhan saya itu Allah, bukan wartawan. Ini kan, kok mau cocok ke keluarga ini kepengen ngobati teman. Tapi kalah memang tunggu, kalah memang. Enggak artinya, kenapa kiai-kiai itu bangga dengan amal-amal yang kecil, kadang mengekei santri melarat, rantok wesel, kadang mengekei itu karena iman sama aturan dasar, fama ya amal miskola dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun Anda amal dinilai Allah. Ini penting kalau aturakan. Nanti ada wilayatul jahli, ada kebodohan apa masal di mana orang yang rapat tentang ketahanan pangan karena dihadiri menteri dan staf-stafnya. Orang itu dianggap berprestasi karena mempertahankan pangan, kuota pangan cukup, bulog cukup. Padahal hakikat yang mempertahankan pangan itu siapa coba kalau per individu? Ada tukang becak miskin. Dia hari itu tidak bisa makan. Ditolong sama tukang becak diutangi 20.000. Anak istrinya jadi apa? Dan di mata Allah yang menjaga nyawa tukang becak ini adalah temannya tukang, bukan pejabat-pejabat yang rapat di hotel berbintang. Meskipun saya ngakui fungsi mereka, tapi kalau saya disuruh ngakui fungsi mereka juga harus ngakui fungsi sosial yang dilakukan rakyat. Saya pernah juga diperintah apa jadi ada alur fungsi menteri. Lalu aku belum ngakoni kono kudu ngakoni hasil, orang aku ngakoni kono ora, bang ngene. Kok penak? Kalau sama-sama kita beretika, kalau saya ngakui fungsi mereka juga harus ngakui fungsi kita.
Makanya saya itu kalau melihat petani di sawah, dan itu sebagian anak-anaknya mondok di saya, itu kalau saya nyeritani, Mas, Pak, yang rapat-rapat ketahanan pangan di hotel-hotel itu hanya rapat ketahanan pangan. Sampai sebagai petani yang tulen, itu yang hakikat mewujudkan Pak. Sampai jangan kecil hati, saya dan di mata Allah Anda lah yang mempertahankan pangan, karena Anda belum jadi petani. Jadi itu banyak santri-santri wali muridnya yang bangga dengan saya. Wah, nak ngono berarti kalau wong top, iya wong top podo menteri pertanian. Nah, ini ya kalau menteri kan lapornya sama presiden, kalau sampean tak latih laporannya bahwa Allah Subhanahu. Nah ini khasnya ulama. Lah saya nanti takut tadi yurfaul ilmu. Nanti itu kalau sudah ada ulama yang kecangkeman kayak saya, nanti yurfaul ilmu itu hilang. Sehingga yang dianggap prestasi ketahanan pangan misalnya ya menteri pangan sama pejabat bu. Saya ngakui mereka berjasa, tapi kalaupun mereka berjasa kan digaji ya. Nah itu kan juga gitu. Paham? Nah ini kembali ke Quran tadi. Makanya saya tetap bangga dengan Quran. Quran itu spiritnya spirit ngamal. Amilus sholihat, sama ya'mal bisoleh berrotin khairoi. Nah kemudian memang ilmu ini kelihatan biasa saja karena ya nggak ada yang menjelaskan. Makanya kalau syukur jenengan gelem ngurungokno ngaji Quran. Saya tidak bangga karena sampai ngaji saya enggak. Biar orang itu bangga lagi dengan teori-teori Quran dan biasa transaksi di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti saya ngaji di sini. Saya ini termasuk terkenal pintar. Beberapa kali saya diminta jadi dosen di universitas terkenal dan itu berkali-kali. Saya sampai sekarang belum pernah bilang iya dan itu Allah tahu niat saya. Ya supaya saya pilih-pilih yang kecil. Benono kiai sing ra dosen. Jadi supaya mulang, mau prospek bora, mau sing gaji bora. Tapi kan presiden saya kan jenengan, jadi saya lapornya sama nopo. Nah, misalnya pengiran kemarin aku marah terus nganti mati, marah terus dirasakan non agak dirasakan kan juga. Jadi saya sampai sekarang itu mulai dulu saya mondok itu ya marah, tapi nggak tahu kalau rasanya marah. Nanti saya ini cara ukuran kiai selevel saya gimana? Karena yang alim saya, murid saya banyak sekali. Kamane ilmu ini kalau kasih akeh, tapi nak dunia ini wakil pirang-pirang. Ya kue pidato plang-plang, pokoknya dia pantangannya pidato ini kawasan gue, ini pantangan tenang, diundang itu. Lupa gue bisa sebagai tak desa, nama gue orang-orang juga. Dan kualat. Dusuk, jadi wilayah orang alim, nama dusuk. Dolim, ngomong tangga-tangga gue tak didik apa, belum ngaji yang biasa loh, dididik nama, ngaji yang bermewah nama. Oh, pengen kualat. Jadi ini penting kalau terang. Termasuk yurfaul ilmu itu guys. Nanti kalau per individu, termasuk mahasiswa, termasuk santri yang biasa lihat TV, kalau per individu hanya mengapresiasi pejabat-pejabat, misalnya ketahanan pangan, daripada mengapresiasi penggone sing ngutangi dan itu menjaga nopo begini. Itu akan bahaya bagi kelangsungan iman, ya? Karena orang tidak biasa transaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dalam kitab-kitab diterangkan betapa banyak orang jadi wali hanya berdasar dengan keimanan wong siji wong lo tanpa rapat-rapat yang disorot media nopo. Sama tidak cerita nih, saya pernah cerita. Ono wong maju itu suka rakaruan, gue suka roh, udah anak wali. Bareng dia anak ayu karena dia maju tidak beragama mikir. Dia bocah ayu nengene kok tak dono rugen pintu tapi wong cilik tak rumah satu kok gede-gede dirasakno. Oke. Mikir. Walhasil dia mutusno dirabi dhewe, napa? Dirabi. Karena dia maju. Bareng malam pengantin, siapa apa ngeloni, niku ditotok ya. Tok. Terus metu deh. Ono wong ganggu bulan madu kan mantu. Ono apa? Kulo niku gak situ, balik meneh. Coba ubah. Terus apa? Lampu cilik itu. Sender. Sender apa? Sender apa gonco edan ya. Ya, sender. Oh, sender cara bahasa Rembang lho. Apa lihat sender? Oh. Sender kalau sender. Tapi mirip. Salah ucapan repot. Problem orang nyerempet kok keteringan kelapatan sender. Aduh kan namanya bakat sak sender masih kena. Problem terang.
Agar diparani Melayu itu sampai 3 kali. Kan 3 kali nggak diparani itu dia diparani kan tidak omah. Ternyata dia itu seorang janda sehingga anaknya itu kelaparan. Anaknya kelaparan, ditanya kenapa kamu ke rumah saya, nak tak kerja kok Melayu. Terus dia, Pak Majusi, saya ini punya anak kelaparan, ingin makan. Kalau saya ingat anak saya, mau memaksakan minta jenengan, karena jenengan yang punya makan. Tapi kalau saya ingat jenengan Majusi dan saya seorang mukminah, niat itu saya urungkan. Betapa saya tidak ingin menjual iman. Terus, entah ini kena dari si Majusi. Ini mangan gandum, pokoknya segala yang diperlukan janda itu dan anaknya diambilkan terus diterus, dipikul dulu. Terus dia seorang raja, diterus. Padahal dia hati lebih raga gudin. Buatan ini cerita iman. Biar sampai biasa karena saksi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti nilainya nanti saya akan satu. Biar sampai biasa transaksi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dikasih. Nah cerita itu kan terbongkar. Itu justru karena antar wali. Jadi ada seorang wali. Dia ngipi di Ka'bah, dia zaman dulu itu masih mungkin orang tidur di seputar Matok dan Tawaf. Dia seorang wali Abdal, dia tidur bersama Rasulullah. Hei Fulan, hei wali Fulan, saya titip salam pada orang itu. Ternyata orang itu yang disifati Nabi itu orang Majusi yang di kampung terkenal paling arogan, mergo ngrabi anake. Ketika dia tahu bahwa Majusi yang dititipi salam Rasulullah itu begitu, dia mengurungkan niat. Mau Rasulullah salah alamat, salah kirim salam. Itu kan nggak mungkin. Masa Rasulullah salah kirim apa? Salam. Ketua kok takokno rapote elek kabeh. Niku mau Majusi sing saking kurang ajar yang rabi anak. Akhirnya dia memaksakan konfirmasi. Majusi ini diparah. Ya Majusi, saya ini tanya tangga-tanggaan dan tidak ada yang cerita bahwa ada orang benar. Tapi aku ini gowo salame sama Rasul. Pasti kamu punya perilaku yang spesial, yang hebat. Majusi langsung iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Nabi itu banyak nabi benar. Perilaku saya tadi malam tidak seorang pun yang cerita. Wah iman, ya jenglone anak, ya langsung nopo. Padahal nggak disorot media massa dan itu perilaku Begitu juga di kitab-kitab ada cerita seorang lonte, seorang WTF. Dia setelah melakukan aksi kelonteannya pulang. Ngerti asu dilat-dilat ning tanah, dia menafsirkan itu pasti kehausan. Kalau bolak-balik cerita tentang mereka dan itu ada di hadis sahih, karena lonte gak priayi. Malah gue santri ra iso, lonte kelebihannya kan gak napa. Ya, iku dene nganggo sepatu putih medun ning sumur. Terus dicopot. Setelah ngambil air dicopot sepatu bootnya karena tangannya dua digungranggang munggah. Ya mau mergo ra priayi iso wae kan mergo napa? Gak priayi. Orang priayi kan gak kebayang. Orang priayi jarian dia oleh mudah-mudah. Lepas ini cerita tentang hadis sahih. Setelah diminumkan anjing itu, Allah syukur sekali karena ada makhluk yang diselamatkan si lonte dan diparingi tobat jadi orang. Lu apa susahnya sih kayak dengan saya Mas Ruben semua? Coba kita ini kan sering menyelamatkan nyawa. Paling tidak anak kita kelaparan kita berikan susu, istri kita kelaparan kita berikan nasi. Kita berkali-kali menyelamatkannya. Tapi kita tidak pernah bangga karena kita nunggu bangga kalau kayak menteri, kayak presiden. Lalu iman kamu di mana? Lalu posisinya Allah yang nilai kamu? Kita ini mukmin yang geblek, paham? Mukmin yang bodoh. Malah nih buat TV juga seringan. Bener kocokan dua bagi ini cerita cocokan antar mengalir pak. Ini buat nanti yang kok. Namun dua bagi mau cara tak cerita ya mantel. Tapi kan atas sebut jenenge. Tapi dia ini tetap ngakoni. Mati man kejunan ngalim macam nanti ini jenengan apa? Buat jenengan subuh kan hati apa? Maksudnya dia baru sadar. Ya makanya saya ini kalau baca wahyu tadi termasuk wahyu Paul. Orang yang kadang bergelar-gelar yang hebat, kadang masih melakukan kebodohan dalam imannya, yaitu ngambil prestasi yang kayak presiden, kayak menteri. Sementara penyelamat nyawa yang lewat aksi-aksi personal tidak gini. Quran itu dawe Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sing duwe langit duwe bumi wae ngangge tarif miskola dzarrah. Tarife pangeran mau miskola sekecil apapun amal Anda, tak miskola tetap tak hitung jadi. Kenapa kita manusia sombong? Ngitung amal itu yang disorot, ngitung prestasi itu yang diakui publik. Kita ini jadi mukmin yang bodoh. Mulane berawali aku percaya santai no wiridan, nawali ketok tangan. Karena iman kamu itu iman yang bodoh, mulane tobat, penting ngaji tobat.
Napa? Stop. Makanya nanti ya, karena saya tidak bisa mimpin sholat tasbih satu mukaddam. Nanti saya mimpin sholat tasbih di sini setelah maghrib. Mungkin nggak agak akhir karena ya pokoknya begitu kan. Saya itu bukan ingin apa-apa, ngiling-ngilingan ya. Kalau ciri utama ulama itu mengingatkan akhirat, mengingatkan eksistensi Allah Subhanahu. Sama rasa hormat pulau kalau bolak-balik haram zaman bertamu dengan pulau teng kembang lokal. Gama pulau Bojonegoro hampir bodoh. Terus aku bagus banget, kesowan di malah tambah dosa, diharam no. Itu bingung. Enggak malah negeri ngaji, pun pulau nanti di Bojonegoro salaman diulang oleh kalau kan ngomongin lucu. Kenapa salaman diulang oleh? Anak bodoh apa tenang? Tuhan mumpung ketika ulang meringu, cangkem. Dari mumpung ketika ulang meringu, cangkem. Oh santri elek. Elek lah, terus penting kasih salaman. Repot. Nah ini penting kalau ada. Jadi sebetulnya masalah utama manusia itu sejauh mana, masalah iman ya, sejauh mana kita sering kontrak ambil Allah Subhanahu. Nah ini juga yang dilakukan Rasulullah. Ketika ada sahabat yang sudah pinter, karena tidak meminta beliau urusan dunia, ya tidak minta beliau urusan apa? Dunia. Nabi hanya minta fa'inni ala nafsika bikasrotis. Aku jaluk tulung kue. Yang penting kue sujud yo sering. Jadi kamu Nabi kamu kue jangan jaluk satu tok, tapi kue dewi ratau sujud. Nabi ratau sujud itu artinya ratau transaksi be Allah Subhanahu wa taala. Kowe ratau ta'alluq, ora tau gandrung ning gone Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti saya sholat tasbih sebagai simbol saya paling enggak pulau jenengan kan jenengan dia sudah jauh-jauh datang cuma kalau orang rumah terus dia ada pulau paham. Jadi kadang wonten kadang kula diciptakan cuma jenengan waktu itu di gunung gitu ben aku terang matur nuwun ada aku wong Rembang. Tetap ada nopo? Sudah sama nopo ada gede, tetap ada bulu. Tetap nopo? Sangkem nek elek gunung gitu lho Pak ada Rembang. Paham ya nopo? Jadi tetap menang kula cara ganjaran tetap kata. Ya sentek ngambil cara dihitung ora bandingan. Paling sampean dihitung mergo tawadhu. Artinya ngerasa bodoh terus ngaji ya dihitung apik. Dihitung apa? Kula baleni malih. Saya baca hadis itu nangis. Jadi wahyu faul ilmu dianggap termasuk ilmu prestasi tadi. Kenapa kalau yang melakukan seorang presiden, seorang menteri itu menjadi prestasi yang luar biasa. Kita yang berkali-kali melakukan prestasi penyelamatannya, orang rasa duwe napa? Prestasi. Akhirnya syukur kita sama Allah Taala kurang hanya karena merasa tidak punya prestasi. Padahal kita punya prestasi berkali-kali. Kalau sama tak cerita ini ben iman. Rasulullah nak dawuh itu detail sekali sampai ngendikan kowe iku nggawa kayu ke hutan, terus kamu jual di pasar. Setelah kamu jual di pasar, kamu kasihkan ke ibu kamu, ke anak kamu, dan menjadikan mereka hidup. Itu sudah sedekah yang luar biasa. Sampai Nabi nyontono, hatta matat ala fi simroatika. Jika yang kamu bikin untuk mulut istri kamu, matat ala fi sim. Ini wonten cerita. Nabi Musa pernah tanya sama Allah, ya Allah, saya ini kalau di surga sama siapa? Itu dia pemuda, wongnya dempal kalau rugen, hasil melarat kan apa dempal. Tukang golek kayu deh. Dan ini rugen alhamdulillah itu ngelakoni. Jadi tukang ukir kayu tapi orang golek nopo. Ternyata anak itu duit dorong dikit untuk duit 20.000. Itu yang karena orang Arab itu melaratlah pakanannya roti, Pak. Orang Arab lain melaratlah pakanannya nopo? Roti daging. Itu orang Arab itu roti yang unsurnya itu tengahnya tiga. Ini begitu kan roti. Yang separuh di tangan dia, separuh digantung tengguwo karena ibunya sudah lumpuh. Kalau dia pulang disuapin, kalau dia sedang kerja, ibunya mudah menggait, meraih karena digantung di dekat nopo itu. Jadi dia gitu saja. Dan itu sudah menjadi layak dia setingkat Nabi Musa nanti di surga. Jadi Nabi Musa, wong itu kan Nabi Musa normal sana kan ya kayak dia kiai, mesti sholatnya cukup biasa dia, pokoknya dia kan foto neng ngetok. Oh ternyata dia gitu, mau bakul neng pasar mulai, ya gitu aja. Takon Nabi pengeran, nah karena apa tuh? Yo krono aku, kau takut krono apa? Yo krono, paham kan? Jadi kayak keliwan, itu misalnya tuh. Jadi jadi kesempatan. Makanya saya ini sering cerita ke kiai. Jangan kira saya boyong itu karena pondok saya enggak. Saya boyong itu tidak karena pondok saya. Orang hadis ya, wong boyong demi pondok orang.
karena demi ibu saya, karena ibu saya masih hidup dan beliau masih membutuhkan saya. Hanya saya sering cerita ke supir saya, nak lihat ibu butuh mobil pamit, nah ibu rasa pamit. Saya sering bilang gitu sama bapak kangkang, kalau ibu mau dari kemana ada sama pamit. Tapi kalau selain ibu, ya sekarang harus jadi apa? Itu kita ini harus bangga dengan prestasi-prestasi yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita ini sebagai mukmin bodoh, kita kan lihat TV kan. Kita inginnya kan jadi tokoh hebat yang disorot media massa. Sehingga misalnya juga masalah air. Orang yang menemukan obat air nanti diapresiasi secara internasional. Mereka menemukan obat. Padahal asal usulnya penyakit air karena seks. Padahal rumusnya Kiai itu lebih dari itu. Supaya rakyat gampang dorong seks. Tapi orang yang apresiasi. Orang-orang apa? Mau maksudnya ngomong ya dino ya selamat. Kita ini nasibnya siap, nak nuruti pengakuan publik, nasib kita sih siap. Lalu ciri utama orang mukmin itu antak buddha boha ka anaka tarahu, fa ilam takun tarahu, fa indahu yaraka. Ihsan kita, kebaikan kita kontrakkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika setiap saat kita ngamal seakan-akan melihat Allah, atau setidaknya yakin dilihat Allah. Intinya biasa transaksi atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya ngajar di mana-mana itu asik. Jangan kira asik saya itu karena di depan sampean. Mangkel no, cara eling sampean itu mangkel. Mati kadang ngantuk turu, kadang ra paham, kadang pelengahan nuruti kono gelo. Cara kula nganggo taklim muta'alim tak bubar to sampean. Sampeyan nganggo dalil ra sopan ya, Pak. Tapi saya itu enggak nganggo dalil taklim muta'alim. Kalau langsung nganggo Allah Ta'ala kesuwen. Repot. Cuman gelo. Cara etika taklim muta'alim gak mlebu kabeh sampean. Nek ana gurune teko kudu muat bar kabeh. Nek duwi ora oleh melengah, terus soalnya tutup. Terus sampean ngaku kaidah taklim nomor tutup. Ini penting kalau ada. Terus kalau suwon sampean harus secerdas sahabat ini. Kalau sampean sudah tahu saya ini misalnya ulama akhirat, ya hubungan saya dengan jenengan harus urusan apa? Kadang masyarakat tuan yang kadang ngawur banget. Pulau nu gak ada bapak, gak ada guru. Memang sebagian saudara saya sekolah umum, karena yang tidak diplot jadi ulama. Tapi yang diplot jadi ulama itu guru-guru saya ini tanyakan Lukman kalau nggak percaya. SD saja enggak. SMP apalagi SMP. Kiai-kiai ini sudah tirakat sebagian anak yang calon pewaris kealiman itu bahkan nggak merasakan sekolah nopo ini. Tapi masyarakat enak saja, wis ngerti kiai ini ngono ya, anaknya apa Sipen Meru atau apa ujian juk dungane kiai. Saya itu pernah punya kakak wakil bupati. Wakil bupati jadi bukan calon. Saya belum pernah main ke rumah. Tanyakan di Lukman. Saya itu hanya sekali main karena beliau pas mau haji. Dan itu di keluarga saya dihormati. Memang saya kuatnya ulama ya etikanya gitu. Padahal kakak saya itu sering ke sini, ke Tonggo dulu ketika saya masih kos di sini. Ya karena aturan dasarnya gitu. Yang tidak ulama, rusuhan ulama itu dipegang. Padahal itu kakak saya. Dan itu ya nggak saling menyinggung ya biasa saja. Saya tenang saja, itu ya tenang saja. Wah itu kalau logika sampean kan aneh. Tapi kalau di keluarga saya biasa. Ya orang tersinggung kata saya, memang yang tidak ulama, kawan. Ngomongin gagal. Ketika ada euforia yang namanya punya dulur wakil bupati, wah pinjam mobil. Saya tidak pernah. Zaman itu saya miskin sekali ya. Kalau kesini ya ngebes, ya biasa nyetop dosa, nyetop angkot di jalan. Gus gak nyilem mobil kakak, cangkem ulama, buari tomak kayak kue. Saya memang cangkem saya, memang masyarakat biar tahu. Ulama udah gede kayak kue. Ya logika mereka kalau tidak pinjam mobil kakaknya, wakil bupati ke Umbar. Cangkem ulama pada anak kue. Akhirnya mau sadar. Sebaiknya ulama tenang. Jebule gak guyon. Nanti mereka sadar. Nah aku rasa guyon. Guyon biasa tak tirakat tenang. Jika guru itu guyu itu ibadah benar. Karena guyu ini untuk melawan waswas setan. Ya guyu ceria itu untuk melawan waswas setan. Sebab itu ceria itu penting. Mulane alamate wong apik niku seneng mbek barang mubah, seneng mbek taat. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Farohan ini maknane seneng. Dadi wong nek eling fadlile Allah, rahmate Allah iku kudu seneng. Lah niki sakniki niku rata-rata nek ajaran toreko niku dhisikno nangis. Ya oleh terserah kiai. Nah,
nak kuat nangis terus ya nangis. Nah, tapi nak pulau keberatan. Pulau sering kenal dengan merset Gus. Ajaranku kadung iki Gus, kok nangis ben eling dosa. Ya iku terusno ae, aku ajaranku kadung guyu apa? Tak terusno. Sementing gue yakin ning akhirat ijek nangis apa ning akhirat guyu. Wah, kula melan akhirat melan guyu. Berarti awet guyu timbang nangis. Perkara ning guyu kok abadi nganti tok swarga. Paham ya? Jadi ini penting kalau aturakan, ben jenengan seneng. Nggih. Dan nek sampean ngrasa dosane akeh ya wajib pancen akeh, wis kadung akeh. Baru wis kadung akeh. Kudu krasa wis kadung. Paham ya? Tapi kayak kudu yakin nak sepurane pangeran luwe akeh. Niki penting kalau aturakan. Tapi sampean guyune ora krana dablek, krana nyifati Allah sing agung. Ini penting kalau aturakan. Sebab itu Nabi nate dawuh damel kaidah dan kitab ini diriwayatkan Ihya, diriwayatkan Abu Nu'aim al-Asfihani, inna min khiyari ummati fi ma nabba'ani al-mala'ul a'la qauman yathakuna jahran. Nak guyu ku banter mergo min saati rahmatillah, mergo saking yakin jembare rahmati Allah Subhanahu wa taala. Muga tak angen-angen nggih, tiang-tiang sing susah-susah mesti ana ujube, ana sombong. Ngaten misale. Iki kalau cerita anak susah wong soleh, nah orang soleh rata hitung karena nggak akan jadi madzhab. Perilakunya orang nggak soleh itu nggak jadi nopo madzhab. Mau nama arah percaya sok ben, golek itu kalau tengah akhirat. Ojo saiki, nantang kok saiki ora jelas. Nantang tengah akhirat, jadi jelas. Misalnya sampean merasa jadi kiai, tokoh di masyarakat situ, terus dibisik ini oleh pembisik. Pak Yai Rukin ini nak buat nonton jenengan dosa itu wis rusak. Wong jenengan tugoni wis rusak napa malah jenengan wis mati. Walhasil terus Rukin bebas susah iya saiki wong dora ngaji. Dora ngaji, rambutnya do kriting macam-macam ada komentar. Semacam-macam. Iya aku susah, tinggal aku terus piye. Nah ini satu keangkuhan, seakan-akan agama bergantung dia. Padahal agama baik-baik saja. Bisa saja setelah dia mati, problem kiai sing egois ini hilang. Sehingga kiai-kiai yang soleh bermunculan. Karena kiai ini ngugemi masjid tenanan, sehingga yang lain nggak sempat busur nopo masjid. Wonten kiai tukang istiqomah di masjid sowan kula. Gus, kula pireng-pireng jenengan ngritik tiyang sing istiqomah teng masjid. Itu maksudnya sepundi? Lha cara kowe istiqomah, tapi cara kiai sing ngantri iku jenenge nguasai masjid. Liyane yo akeh alumni pondok ra kowe astagfirullah. Pikir deh, astagfirullah. Lah iya karena wis kali-kali metu mbok ana sing genteni. Metu ana sing genteni tenan kok nggih. Lah iya, iku ra istiqomah iku jenenge. Istiqomah ora ngono iku. Gentenan iku jenenge apa? Istiqomah. Mikir deh, mikir Gus. Ya tapi aku ora istiqomah piye? Ya istiqomah makmum tunjukno nek kowe ora dadi imam lah ya ning masjid. Ojo terus mutung. Nah, dia protes aku raiso, aku bisa buktekno. Gue biasa sholat makmum. Mikir deh. Lah ya iku umat, wong soleh wae ana salah. Pemene wong ra soleh, wong soleh wae ana salah. Cuma soleh wong saleh cek ape, cek ngurusi masjid. Nah kemudian ketika Anda begitu kan, makanya Sayyidina Umar pernah ditanya. Ini cerita-cerita uniknya iman ya. Sayyidina Umar ketika mau kabundut itu banyak penggemarnya yang nangis. Ini raja keadilan meninggal. Orang yang menjadi kunjere keadilan meninggal ini. Jadi Sayyidina Umar ketika diprovokasi oleh pembisik-pembisik itu ala tastakhlif, ama tastakhlif. Buat jenengan ngangkat khalifah. Ini peringatan kaki kiai-kiai sing ngaji teng mriki nurung ana tenan aku Husnul Khotimah. Niki ancaman tenan bagi saya. Buat jenengan ngangkat khalifah. Ora usah. Inna woha la yudhi'u amra hadzal. Allah tidak akan menyia-nyiakan agama ini. Tapi sepeninggal engkau ya Umar, dunia mesti kacau gini-gini. Jadi agama ini pernah ditinggalkan man huwa khairun minni. Agama ini pernah ditinggalkan man huwa khairun minni. Sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yo jalan. Ya agama itu tahu ditinggal sing luwih apik timbang aku iku Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi yo ora wasiat, yo jalan nganti saiki. Menawa mau ditinggal Umar. Agama ini tanggung-tanggung tahu ditinggal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saiki wis 1400 jalan. Kowe terima kiai kreteng endek. Paham ya? Kowe terima kiai kreteng endek.
mati nangisi sawangane aku mau apa macet sombong turun dan sombong lantar jadi lan tapi kalau prihatin sampai mati jadi kayak gabut sawangane orang peduli dari generasi bener loh saya kira iya sing nangis ya monggo nak jalan ya monggo sing guyu kados kula ya monggo nak jalan tapi ketok hujah yang lebih meyakinkan yang mau mati biasa-biasa saja karena agama ini pernah ditinggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Terus wong itu ngilangin ujub ya penting ngilangin ujub caranya ngoten terus kula iki kadang kuwatir aku nak mati piye maksudnya aku mlebu swarga kan rokok tapi agar aku mikir teman-teman lho aku mati ya sesuai rencana Tuhan mlebu swarga neraka sesuai rencana Tuhan nah berarti aku ora menyesali rencana Tuhan wong sing duwe ya kok tak sesali akhirnya tak tinggal guyon ben setane bingung ben bodho ya bingung kabeh bodho kula jebule aku happy pengiran setan tak omong ya misalnya aku ngebun rokok paling jadi bukti nak inna woha ala kulli syai'in qadir sehingga nafsu saya ingin masuk surga ora kesampaian akhirnya geletek ingin rokok mereka omong sing kuasa aku tuh misalnya aku ngebun surga ya biasa sepanjang rahmati Allah jembar zaman ning dunya digawe enak paling diterusno pengiran orang arah bangkrut ayo wis ra jadi dua pilihan ini sama-sama baik menurut hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Abon aku dipersiapkan nak bun rokok juara wiridan kaji Nabi ya Hanan ya Manan wah tambah beda terus tambah beda. Jadi kadang was-was begini dari setan terus buat riwangi ngamal ape, buat riwangi dalail, buat riwangi ratau maksiat orang mesti husnul khotimah. Terus kemudian ada keresahan. Nah keresahan ini kadang gagu iman. Lah gagu iman itu kemenangan setan disebut min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi setan senane nggodho ben wong gak ceria. Wis kancanan akrab, gawan ngaji, kok kecewa wis biasa. Aku sering kecewa mbak Ruben Mustafa tapi rata rasa bagi saya ngaji itu alat swarga jadi nak kecewa sepele-sepele itu sanggup biasa uang lu oleh nuruti hati loro lu baris biasa dia nak ngiling-ngiling Ruben itu kok salah uang bingung mikir ekonomi tetap ngaji itu luar biasa kita mikir uang kondang tenang meskipun aku ngerti kadang ngaji ini ya pelarian ya jenenge kiai roh wae tapi ya jenenge kiai ku pokoke kan husnudzon ngono iku yo ora roh bersalah yo ora iku apike kiai dadi pikiran kiai berak kiai husnudzon jadi paham ya dan ini penting kula aturaken terus guyu ceria itu penting mulanya ada seorang pendeta dia itu ibadah 400 tahun lebih zaman dhisik wong kan umur ratusan tahun gitu, riyen Nabi Adam umurnya 1000 tahun Nabi Nuh nak ning catetan resmi umurnya 1750 tahun pinter 1750 tahun dek ning nyai dakwah itu 950 tahun kira kiai ra roh biografine to jadi fala bisa fihim alfasanatin illa khamsina ama jadi nyai itu 950 tahun umurnya 1750 tahun dulu ya pahpoh gremeng perkara ini dakwah 950 tahun umatnya mau 80 aku lah ini lagi bilang tahun wong ngaji bingung bilang umur 80 lagi wah amun susuk ini umur susuk umatin Nabi ini aku minum kalau ini kiai jadi ngerti sak umurnya sak jumlah umatnya tapi Ruben buatan termasuk jelas nih buatan daerah cara melu umatin Nabi ini harus mati lalu aku yang ngamuk perkara ini da'autu qawmi laylam wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum wa ja'alu asabiahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara summa inni da'autuhum jihara summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra jadi metode dakwah itu rino tok tahu demi tok tahu nak rino ra gelem ayo wong kerja bengi dikandani terang-terangan ngaji umum tahu nak menawa isin dikandani ngarepe wong akeh dakwah sirron ora ana wong roh tapi metode dijajal tetep ramandi walhasil akhirnya bareng ramandi mutung
Mutung didongakno wong elek-elek ini hancurno Gusti. Sak anak-anake. Asal cek di turunan gendong mesti nglahirno gendong. Innaka intadzarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafar. Wes walhasil sak gendong-gendone sak ndok-ndok niku matek kabeh. Bareng matek kabeh Nabi Nuh termasuk Nabi Ulul Azmi. 5 Nabi Ulul Azmi itu ulama sepakat termasuk Nabi sinten. Tapi pas Nabi Mi'raj ning gone Sidratul Muntaha, iku Nabi Ulul Azmi serang ketemu Nabi Nuh. Perkarane Nabi ra cocok metodologi. Ono Nabi ra cocok ya lah manjen padha. Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, ketemu Nabi Ibrahim, ketemu Nabi Isa, tapi ra ketemu Nabi sinten. Jare ulama, ora tapi duga-duga, mergo jare ra cocok metodologi. Nabi Muhammad wali tambah kaum duraka tambah projek. Gusti mungkin bapak era kena tapi anak ya mungkin anak era kena putune. Akhirnya Nabi Muhammad ketika ngadepi Abu Jahal koyo ngono gendone Abu Jahal koyo apa? Ketika di hancurno malaikat bagian gunung, panitia gunung. Sing tukang gawe longsor nih. Niku ya ono malaikat tukang gawe nopo? Longsor. Niku dari Nabi sinten? Nabi Muhammad ojo bapak era iman ora mesti putune ra iman kebek. Jangan-jangan fi aslabihim ning gone geger-gegere iku ana sperma sing somben wong iman. Wonten terus Nabi Muhammad tenang. Abu Lahab iku dia anak ayu pinter jenenge Darroh sing maca Durrah. Durrah kok ayu pinter minggat teng Madinah hijrah. Derekno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal dia anak alim jenenge Ikrimah. Termasuk sahabat sing alim. Niku Ikrimah bin Abi Jahal. Abu Sufyan karuan dia anak alim katibul wahyi ini sinten Muawiyah. Wah kan. Tenang. Akhirnya jadi siri itu. Darroh niku bareng hijrah niku mbek tak wong Ansor dinyek mbek Nisail Ansor. Wa ma hiliki angki fa inna abaka zikra fil Qur'an annahu filah. Kowe ku iman ana gunane hijrah terus nawe kafir. Wis ana gunane bapakmu kafir binas Qur'an. Walhasil si Darroh akhirnya matur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matur Abu Lahab ora paman tenan kok Kanjeng Nabi. Abu Lahab niku termasuk napa tiyang Quraisy nggih pamane Kanjeng Nabi. Akhirnya matur ya Rasulullah saya ini diperlakukan ndak adil orang ini Nisail Ansor. Nabi duka. Mali udia fi ahli. Siapa sih yang menyakiti keluarga aku? Ini Darroh ponak misanan saya jauh-jauh ke sini iman kamu gojlok. Karena melihat Nabi tersinggung karena keluarganya disakiti, apalagi keluarga ini sudah iman. Sampai zaman itu ono toleransi. Nak ngimami Darroh ora oleh maca tabat jaga. Jadi di sini ya ono toleransi. Orang milih surat tabat jaga Abi Lahab wa tab. Mergo regane sinten? Iku kan. Jadi ceria itu penting. Mulane wonten hadis, kula seneng hadis niki. Izil mukmin istidil mukmin qiyamuhu bilaili wastighna'uhu 'anil nas. Wong iku ngrasa nyaman tenan dadi raja tenan, nek wis roh rasane enake tahajud. Nganti ana wong seneng maksiat, seneng demenan. Iku mergo ora iso nikmati taat. Nah ana wong saleh kok gremeng perkarane ora oleh zina, ora oleh maling, berarti saleh swasta itu, paham ya? Mestinya nek wani saleh iku nikmati kebenaran. Sama tak ceritanya ada seorang ulama ini kisah nyata. Iku dadine wali ora perkara wiridan. Dadi dekne iku angker isuk itu mara gunung. Mara gunung terus nang dhuwur watu terus pahpoh. Ainal muluk fi hadillah. Enake dadi raja iku enak aku. Mergo wong nek wis dalu ambek Allah terus yakin sesuk mati, yakin sesuk mati, setiap wiridan yakin sesuk mati. Iku urip kan kok kita aja jam berapa nih? Setengah apa? Apa ora tahu? Gak misalnya tahajud ora tahu. Kalau sering batu itu kula seirai dikemuris kok. Wong nak melarat mesti aneh. Ini nak ngemuli iku ra sikile lho wong sirat. Wong melarat subuh ya aneh. Apa itu bro?
Carane wiridan tak warai kan ngendikane Nabi nak kowe wiridan kau sedang benar wa amal li akhiratika ka annaka tamutu khodan kowe nak ngamal demi akhirat koyo mati iku sesuk. Jadi yang beryakin mati sesuk koyo di beras 3 kilo buah di duit 500.000 koyo buah. Mulane kula nu ngrasa sedih terus nanti-nanti. Jadi kalau di desa 1.000 untuk buah ya cara kula wae sesuk mati kok duit kuwi apa 1.000. Sesuk mati kok beras kuwi sak kilo, wah kayak suget. Lha iku min syarafil mukmin. Wong mukmin mulya tenan nak wis nikmati tahajud. Saiki wong mukmin nikmati tahajud ora ono. Malah tahajud go sarana memperkaya diri. Mumpung niki waktu mustajab Gusti. Nuwun lah Gusti. Kula supaya enak. Lha iku malaikat sak langit jenggal. Enggak untuk itu ajaran tahajud diajarkan bang ya. Jadi kowe itu menyalahgunakan wewenang Anda. Jadi tahajud itu izul mukmin niku nak napa qiyamuhu bilal wastighna'uhu 'anil nas. Paham ini penting kula aturaken. Terus guyu pas ngaji ngeten iki ibadah, tapi diniati kita mentertawakan diri, melecehkan diri kita yang enggak cukup mendapat rahmati Allah umpama ngandalo amal. Sehingga kita iso ceria mergo nampa jembare rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting kula aturaken. Ora iso ceria itu ibadah. Mulane ciri utama wali napa ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzan. Ciri utama wali itu ora susah. Wis wani dadi wali kok susah. Krungu komentare wong susah, ora duwe dhuwit susah, bojone ngamuk susah. Wong kula nate damuk bojo kula iku ndekne ngamuk ora perkara salah. Perkara wis ngamuk aku ora susah. Wis salah dikandani ora tau susah aja sak. Tambah parah. Aku kan gak parah. Kula tak termasuk kiai. Cara wong akeh kula termasuk kiai gede. Ku bolak-balik ora di gula sak gawenan kopi bolak-balik. Kadang kula kiai wong sowan gula bolak-balik. Lu anggar kakean udah hisap, kita tak kayak nopo, kadang istang, gue lali lah rapat. Suatu saat itu rada gulek terus. Ya kadang bolak-balik betul. Terus tak tak gue rasa di jadi ulama susah gue. Aku dikandani kanjeng Nabi, watak ilmu itu yang ini. Sehingga pengamuk tak sesuai ilmu kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi aku susah kuning. Tak kira ngamuk, malah aku susah. Hadis yang terang wedok ngamuk, anu sokeh tau orang. Berhubung nyatanya kayak ngamuk, berarti hadis itu ya sokeh. Jadi ya biasa. Aku ini petualang ilmiah, jadi penikmat ilmu, hampir sesuai ilmu seneng kan. Mereka teoriku gak main. Jadi dulu pak sing kere-kere, aku mulai jadi misalnya kue kere gitu, terus bujum ngamuk kalau hasilnya murah ke sesuai teori, uang lanang ranggo wudunya udah mau sing wedok. Jadi ketika itu nyata, alhamdulillah ilmuku bener. Paham ya? Nah misalnya kira untuk dua orang sana fakoi terus bujum buya-buyu kayak orang apa-apa bujuku kelayu. Paham ya? Jadi boyo nak apa-apa sesuai teori sing seneng. Kita ini punya ilmu, tapi ketika ilmu itu nyata itu kok gak siap. Misalnya ke kumpul mertua kan ya, berhubung kiri di sio-sio. Lu itu sesuai ilmu yang dinggol wong kuat tuh nyanyi sing lemah. Lagi aneh, misalnya orang sing melarat kok ngusir sing suka. Lagi aneh. Ono berita mantu numpang mertua kere ngusir sing di rumah. Wah, wong kaget kabeh iki berita apa? Tapi nak beritane mantu kere karena tidak pernah nafkah istrinya diusir dari rumah mertua. Mesti sing maca ini sudah lazim. Nah, pastikan di dunia itu rata-rata sesuai ilmu. Lah kudune wong sing roh iku bangga mergo kejadiannya sesuai ilmu. Lah anak bangga iku guyu seneng. Tapi pas diusir alhamdulillah sesuai ilmuku. Wani ke, ngakoni ilmu itu. Rawan. Lah iku kanjeng Nabi. Jadi kanjeng Nabi itu ceria. Seneng.
Jadi jangan kira Rasulullah itu terus sering nangis buat, sering ceria.